Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar atau mengingatkan kembali tentang cairan ya, tentang cairan. Nah, cairan. Ini dasar-dasar cairannya dulu. Ini materinya banyak banget ya. Tapi nanti kita akan sedikit-sedikit kalau belum selesai, maka besok kita lanjutkan dan sampai nanti apa ya, terlalu tergesa-gesa tapi tidak ada yang bisa teman-teman ambil. Dan ini materi ini sesuai dengan FR yang keluar, ya, sesuai dengan FR yang keluar, pemberian cairan itu ada di ujian. Nah, ini perbedaan fisiologi, ya, perbedaan fisiologi dari cairan tubuh. Jadi untuk pada orang dewasa, total body fluid itu ada laki-laki 55 sampai 60, di perempuan 50 sampai 55. Jadi ini adalah standar secara keseluruhan. Jadi dari berat badan ya, dari berat badan. Kemudian ini standar saja bahwa fungsi cairan bagi tubuh untuk mempertahankan panas tubuh dan mengatur temperatur tubuh. Kemudian transportasi, nutrien, partikel, kimia, partikel darah, energi, hormon, serta sisa metabolisme. Kemudian juga pembentuk struktur tubuh, mempertahankan tekanan hidrostatik dalam sistem kardiovaskuler. Itu fungsi cairan bagi tubuh kita. Nah, ini kalau kita lihat dari perkembangan usia seseorang sampai dengan awal newborn sampai dengan dewasa, malah sebagian dengan manula ya. Ini seperti ini. Jadi komposisi dari cairan dalam tubuh manusia hubungan dengan usia serta seks ya. Ini 1 tahun itu 79% ya neonatus ya. 1 tahun 65%, 10 tahun sampai 50 tahun 60 usia untuk untuk laki-laki, 50% untuk perempuan. Kemudian lebih dari 50 tahun, 60 sampai 52% laki-laki dan 54,6 untuk perempuan. Ya, itu dari mengacu kepada umur dan jenis kelamin. Ya, kemudian, nah ini ada distribusi cairan tubuh. Cairan tubuh ini adalah membran sel ini yang di garis titik-titik itu membran sel. Cairan tubuh itu ada di intraseluler itu 40% dan ekstraseluler 20%. Dari 20% itu dibagi 5%-nya plasma dan cairan interstisial atau 15% ya. Itu pembagiannya. Jadi nanti gambar ini menunjukkan bahwa pembagian cairan itu ada cairan intraseluler dan ada ekstraseluler. Nah, ini ada perpindahan ya. Perpindahan dipengaruhi oleh tekanan hidrostatik, ya, tekanan onkotik mencapai keseimbangan ya, tekanan osmotik mencegah difusi cairan melalui membran semipermeabel dengan pusat tinggi. Tekanan osmotik dalam plasma itu ada 285 plus minus 5 miliosmol per liter. Ini ada dinding semipermeabel ya, semipermeabel ini tekanan. Jadi melewati ini.
Dan ini larutan garamnya itu tidak ikut lewat, tapi cairannya keluar. Kemudian keseimbangan cairan, intik cairan itu ada dari minuman dan makanan itu untuk dewasa ya, itu 120 ml minuman dan 100 ml dari makanan. Kemudian ada oksidasi. Jadi hasil oksidasi ya atau hasil metabolisme. Kemudian output cairan berasal dari urin itu ada 1.200 sampai 1.500 per hari, feses 100, paru-paru 300 sampai 500 dan keringat 600 sampai 800. Jadi kebutuhan cairan setiap hari antara 1.800 sampai 2.500 ml per hari. Ini keseimbangan cairan atau balance cairan. Jadi Anda tinggal menghitung intaknya berapa makanan atau minuman itu yang bisa lewat infusan juga. Jadi kita bisa menghitung bahan cairannya, dihitung keseimbangannya, positif atau negatif. Kemudian ada gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit, ada edema, ya ada pitting edema namanya, ada pitting edema. Dan pitting edema itu ada grade-nya. Nanti saya cariin grade-nya. Ada grade-grade-nya. Kemudian, nah ini dehidrasi, hipovolemik. Dehidrasi ini biasanya disebabkan karena kehilangan cairan melalui pencernaan, perkemihan, dan kulit biasanya. Kemudian klasifikasi menurut Long 92, dehidrasi isotonis, kekurangan cairan karena terjadi pemindahan cairan dari intrasel ke ekstrasel. Kemudian hipertonis, kekurangan cairan karena perpindahan air dari ekstrasel ke intrasel. Jadi balik ya, dibolak-balik. Iso, iso, kalau iso, intra ke ekstra. Kalau ini dari ekstra ke intra, dibolak-balik. Kenapa dibolak-balik seperti ini? Untuk mendapatkan keseimbangan. Ya. Nah, ini kebutuhan elektrolit. Nah, pernah ditanyakan juga kebutuhan elektrolit tiap beberapa elektrolit, terutama untuk natrium, kemudian ada kalium, kalium, ya. Itu pernah ditanyakan di ujian. Jadi, natrium 2 sampai 3 mili ekuivalen per kilogram berat badan per 24 jam kebutuhannya ya. Kemudian kalium 1 sampai 2 mili ekuivalen per kilogram berat badan per 24 jam. Nah, ini kalau natrium diatur oleh ginjal, kemudian hiponatremia telah terjadi infus berlebihan tanpa natrium, penurunan sekresi ADH dan sindrom TUR. Karena TUR itu transurethral resection prostat. Jadi operasi melalui uretra, ya, transurethral resection. Kemudian yang hipokalemi terjadi akibat diuretik. Jadi hati-hati pada pasien-pasien pemberian obat-obat diuretik itu bisa hipokalemi. Kemudian muntah berlebihan dan diare. Nah ini tabel dehidrasi juga pernah ditanyakan. Ini termasuk dehidrasi apa? Ini termasuk dehidrasi apa? Ini mengacu kepada kehilangan cairan ya. Kehilangan cairan 44% itu ringan, pada dewasa. Sedang itu 6%, berat 8%, dan shock itu 15 sampai 20%. Jadi kalau kehilangan kita sudah bisa memperkirakan cairan kan tadi dewasa berapa? 55 sampai 60, 60 lah. Kalau 60 berarti 1%-nya 6 kan? Berarti turun berapa kilo? Kita kan bisa menghitung dengan mudah.
Dehidrasi berdasar tanda dan gejala ini juga pertama pernah keluar penilaiannya A, B, C, D ya. A, B, C, D yang si A itu tanpa dehidrasi, kalau ini dehidrasi ringan sampai dengan sedang, ini dehidrasi berat. Ini ya tanda-tanda dehidrasinya. Ini juga ada. Kemudian contoh kasus nih dibuatkan contoh kasus ini BB pasien 55, kemudian pada saat sakit 53, sehingga 55 kurang 53 dibagi 55 berapa persen? 3%. 3% masuknya ke mengalir kemana? Terlihat tabel di sini. Ini 5%. Jadi sebenarnya belum ya, belum keringan, tapi sudah kategorinya dehidrasi ringan. Ya, gampang hitungnya seperti itu saja. Hitungnya BB sebelum sakit, BP sudah sakit, eh, kemudian dibagi sebelum sakit. Kemudian yang lainnya penilaian klinis, kebutuhan cairan ada, nadi ada penuh berarti adekuat. Ekstremitas lawak kaki kemerahan pink keperiode time kurang dari 2 detik berarti adekuat ya. Ada edema perifer dan ronhi paru menjadi hipervolemia. Jadi ada ronhi paru menunjukkan adanya hipervolemia. Kemudian ada takikardi saat istirahat, tekanan darah menurun bisa jadi karena sirkulasi yang abnormal. Turgor kulit ya menurun, urin rendah karena hipovolemia. Ya. Kenapa urin rendah? Ya karena untuk menjaga perfusi dalam dengan tubuh. Jadi jangan jangan dikeluarin. Kalau dikeluarin nanti kehilangan perfusi ya kehilangan cardiac output. Faktor yang menjadi keseimbangan cairan dipengaruhi oleh usia, temperatur, diet, stres, sakit atau sehat. Kemudian perkiraan kebutuhan cairan berdasarkan usia, ini berdasarkan usianya, ya, diapa enggak? Ya nggak usah lah, nggak usah diapa. Kemudian peran perawat dapat tanggap untuk segera mengatasi cairan, pemasangan cairan infus, kemudian melakukan monitoring. Rumus menghitung kebutuhan cairan ini menurut Holiday Segar. Nah, ini rumusnya seperti itu, teman-teman. Nah, jadi kalau kita mulai bermain-main dengan rumus ya. Contohnya gimana? Pasien berat badannya 22. Nah, 22 ini menurut si Segar itu gini. 22 merupakan 10 tambah 10. Jadi kelipatannya 10 tambah 2. Ini kan 10, 10, 10. Nah, kalau secara langsung ini kan 10 pertama 1 liter. 10 kedua 0,5 liter, 0,5. Berarti sisanya yang 2 ini kali 20 berarti 40 kali 20 berarti 40. Jadi kalau kita jumlahkan ini 1540 gitu ya. Itu menurut Holiday Segar. Contohnya seperti itu. Nih, saya kasih lagi contoh ya. Saya contoh. Pasiennya 15 kilo. 15 kilo itu sudah jelas 15 kilo itu adalah 10 tambah 5. Nah, kita turunkan dulu dari rumus ini. Dari rumus ini. Dari rumus ini kita turunkan. Jadi, dengan kata lain, 10 kilogram pertama itu kali 100, ya kan? Jadi 10 kali 100 yang 1000. 1000 kan? Ini aja bagi ini, berarti 10 mililiter.
Kemudian 10 kilogram kedua 0,5 berarti 500 dibagi 10 berarti kali 50 kan gitu mili. Kalau kita masukin ke mili. Jadi karena Anda bisa ngerjainnya gini 10 kali 10 100 sama dengan 1000 kan sama kan? Sama. 1000 itu kan 1 liter. Kemudian yang kedua 50 5 sisanya kan 5 nih 5 kali 50 sama dengan 250. Jadi totalnya adalah 1250. Gitu ya. Itu mengacu kepada pada orang dewasa holiday segar. Nah, sekarang saya kasih Anda soal. Kerjakan ya. Menurut A. 26. B. 32. C. 18. Silakan. Cairannya berapa? Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Cepatnya ya tinggal nanti saya jelaskan. Silakan kerjakan dulu, nanti saya jelaskan. Itu kebutuhan cairan menurut holiday segar. Hari Minggu segar. Holiday. Silakan yang nomor A sudah selesai. Nomor A sudah selesai belum? Silakan. Silakan dihitung. Nah, ini dia perlihat atau perlihatkan. Ayo yang lainnya baru 2 orang tuh. Baru 2 orang. Silakan. Baru 2 orang. Ayo yang lainnya, ayo semangat. Masih kantuk-kantuk, sengaja dibikin disuruh supaya tidak ngantuk. Ada 5 orang, lumayan 5 orang. 5 orang. Yang lainnya, ayo supaya nggak ngantuk. Habis subuh itu nggak boleh tidur lagi. Makanya, kenapa tidak boleh tidur lagi? Rezeki itu diberikan pada saat pagi hari. Ya. Rezeki itu biasa dalam dalam ini, dalam A dua B-nya. Itu bagus tuh B-nya udah kelihatan ya. Nah, kita lihat gini. Perhatikan di sini, perhatikan di sini. 20 ini kan 10 tambah 10 nih. 20 ini pasti 1500 ya kan? 20 itu 1500. 20 20 itu 1500. Ini 26 berarti 1500. 6-nya kali 20. Kali 20 berapa? 6. 6 kali 20. 6 nih. Kali 20. 100. 20 kan. Terus 20. Jadi tambah ini aja. Jadi 1620. Satu. Nah, 32. 32 udah jelas. 20 itu 1500. 1500 tambah sisanya 12 kali 20. Ini 240 berarti ini kan 240 berarti 1740. Nah, 18 10 itu udah jelas satu serai 1000. 1000 kan 10 itu. Jadi 10 itu 1000 ditambah 8 kali 50. 8 kali 50 400. 400. Jadi 1400. Ya kan? Jadi gitu ya. Hitungnya gitu. Mudah ya? Mudah. Mudah. Tuh kan bisa semua sudah bisa. Alhamdulillah. Yang 1400 B atau C?
Salah kebalik nih Bu Mahmid. C ya. Itu mudah ya. Oke, sudah tidak ada kendala berarti ya. Oke, sip. Ini menurut Holiday segar. Kemudian, nah ini kan tadi kuis. Nah, tadi kan kuis lah. Ini 56, ya sama aja kan. Bisa hitung ya. Ya kan? Nah, saya bilang tadi ini. Terakhir 36 kali 20. 7.000. Tambahin jadi segini. Nah, ini BB-nya 56. 56. Sekarang kita hitung nih ada datanya lah. Ada data lagi nih. Datanya adalah berat badannya segini. Berarti BB normalnya berapa? BB idealnya berapa? BBI berapa BBI-nya? BB idealnya berapa? Ayo hitung berdasarkan BB ideal. Itu belum dihitung berdasarkan BB ideal. Sekarang hitung berdasarkan berat badan ideal. Ya, ayo dihitung. Ayo dihitung berdasarkan. Jadi cari dulu berat badan idealnya. Cari berat badan ideal gimana caranya? Caranya gimana? Berat badan ideal caranya begini. Yang normal, yang biasa sudah Anda pelajari adalah TB, BB dikurangi 100 kan. Kemudian eh, dikurangi 10% kali TB kurang 100 gitu kan. Gitu ya, biasanya gitu ya. Nah, kalau di saya gini hitungnya. Ini rumus biasa. Yang normal lah, rumus normal. Nah, kalau di saya gini, TB dikurang 100 sama aja sih. Kali 0,9. Laki-laki ya, 0,9 laki-laki. Perempuan 0,85. Ini juga sama 15% kan, perempuan juga. Jadi kalau kita lihat sini, berarti berapa ini? Dikurangin ini, berarti 70 kan? Dari 170 dikurangi 100 itu 70 kali 0,9 supaya nggak kali-kali ada 0 di belakang koma coret ini kali 10 ini juga dibagi ya, jadi tinggal hilangkan ini kan, ini hilang jadi 7 kali 6 63, berarti Anda tinggal menghitung 63 itu adalah 20 tambah 43 kan gitu ya. 43. Berarti Anda tinggal menghitung 20 udah jelas 1.500 tambah 43 kali 20 kan gitu ya. 43 kali 20 ini sudah jelas 6. 6 jadi 8. 860 tambah ke sini aja. Berarti 2 kalau ditotalkan 2 5 tambah ini 160 itu ya. Oh, dari mana 43? Oh, 43 itu tadi kan 63 kan. Hasil akhirnya 63 64. 7 kali 9 63 ya. 63 kan? 63 kan? 7 kali 9 63. 63 itu 63. Nah, kan tadi si Segar itu 20 pertama. Nah, 20 pertama saya sengaja nggak nulis. 20 pertama, 20 pertama kan udah jelas. Jadi 20, 60 kan 20 tambah 43 kan? Ya kan? 43 kan 20 tambah 43 kan? Benar kan? Supaya cepat gitu maksudnya. Jadi 43 itu dari 20 kan 63. Yang 20 kan udah jelas 1.500. 1.500 20 itu udah jelas. Sisanya kan tinggal dikurangi. Ini lihat di sini. 56 kurangi 20 kan 36 di sini. 63 dikurangi 20 berarti 43 kan?
Gitu ya. Begitu ya, Bu. Tiganya. Jadi 200 segini. Ada lagi yang tanyakan. Ayo. Eh, takut saya salah ngitungnya. Ayo. Ini tadi berapa? 6 ya. Ini kali ini kan 6. 6. Ini kali ini 8. 8, 6, kosong. Tambah 8, 6, kosong. Ini kan. Ini 6, ini kosong. Tambah ini 3 ya. 3. Kenapa jadi 1? 3 nih. 3. Kemudian 1. Jadi 1. Deh, 1, 2. 2, 3, 6, kosong. 2, 3, 6, kosong. Oke. Ya. Siap. Bener, Bu Ari. Bener, Bu Ari. Berarti nggak ngantuk. Ini ya. Itu kita, jadi kita dapat dua rumus. Rumus pertama adalah cairan menurut Holiday Segar. Rumus kedua ini, rumus kedua untuk berat badan ideal. Berat badan ideal adalah tadi TB dikurangi 100 kali kali 0,9. Ini untuk laki-laki loh ya, laki-laki. Kalau perempuan kalinya 0,85. Perempuan 0,85. Perempuan ya. Bagaimana Bapak Ibu? Sampai di sini paham? Paham sampai di sini? Pelan-pelan saya akan pelan-pelan untuk cairan karena banyak keluar cairan. Cairan pelan-pelan supaya aman dunia persilatan. Oke, ya itu mana 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 mana. Insya Allah kok. Soal ada tinggi badan, ya kalau memang puyeng katanya. Oke, saya ulangi ya. Ya kalau ada apa ada berat badan nggak ada disebutkan berat badannya berapa, ininya nggak disebutkan berapa, kita ngambil berat badan ideal. Oke, berat badannya BB-nya 165. Ayo dihitung berapa cairannya. BB-nya. Milimeter berat badan. Nah, ini TB-nya. Oh, TB-nya. TB-nya 165 cm. Kenapa jadi militer? Cm. Ya, 165 cm. Centimeter TB-nya. Ada hitung ke berat badan ideal. Laki-laki, 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 laki ya. Silakan, laki-laki hitung, hitung. Silakan dihitung. Dihitung, dihitung. Laki-laki, oi, sudah, Bu Ari. Jadi kita hitung ya. BB-nya berapa? BB idealnya, BB-nya berarti 65 kali 9. 0,5 kali 9 ya. 0,9. Berarti berapa nih? Berat badan idealnya? Berat badan idealnya berapa? 6,5 kali 9 aja kita ngitungnya. Ya, 6,5 kali 9. 58,5. 58,5, 20. Berarti 20 itu 20 berarti 1.500. Nah, berarti dikurangi berarti 38,5 itu kali 20. Nah,
3 kali 20 berarti 7 7 7 kosong kan, 7 kosong. Tambah 1.500 tambah 1.500 berarti jawabannya 2270. 2270. Ah, 227. Udah pintar Bapak Ibu ya. Jelas ya? Bisa ya? Bisa kan Bapak Ibu? Bisa. Kita belum ke cairannya, belum kemananya, belum kemana-mana. Ini kan orang orang normal. Kalau orang yang tadi, berapa persen cairan tubuh yang hilang? Nah, itu kan beda lagi judulnya. Beda lagi itu judulnya. Ya kan? Misalnya berat badan awalnya 65, berat badan saat sakit 60, berarti berapa persen? Berapa persen? Berapa persen ini cairan kehilangan berat badannya? Tadi kan 5 dibagi 65 kali 100%. Tadi udah di bawah, di awal-awal, selain awal-awal kan sudah tadi kan. Jadi berapa? Berarti 7% ya. 7% itu berat badan apa? Dehidrasi apa? Dehidrasi ringan atau apa? Nah, nah, itu kan berarti kan kita harus memberikan cairan dehidrasi sedang kan? Yang tadi kan berapa persen? Yang sedang itu. Kita berdasarkan berat badan. Jadi patokannya gimana patokannya? Oke, itu mudah-mudahan dipahami. Ini baru baru sedikit ini belum kemana-mana kita. Belum cairan, luka bakar, susitasi, dan lain sebagainya. Kita belum kemana-mana. Jadi tenang, kita Belanda masih jauh. Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Kita lanjutkan, teman-teman. Nah, rumus kebutuhan cairan pada bayi dan anak. Bayi dan anak. Ini pada bayi itu dihitungnya nih, ini hitungnya nih. Rumusnya ya, 4 untuk 10 kg pertama. Jadi kalau bayinya 23 adalah 10 tambah 10 tambah 3 kan gitu. Jadi nah ini kenapa? Jadi 10 pertama kali 4 kali 4 berarti 40 kan. 10 kedua 22 kali 10 20. Jadi kalau kalau kita total, kalau kita mau cepat, berarti 20 itu adalah 60, 60 patokannya. Sekarang sisanya 3, 1 kali 3 berarti 3, jadi 63. Itu ya. Bagaimana kalau anaknya berat badannya, kita ulangi 20, tadi berapa 24 ya, 26. Ini kan 20-nya udah jelas, yang ini udah jelas, ini berapa? 60. Udah jelas kan? Yang 6-nya kali 1, jadi 66 mililiter per jam. Ingat satuannya mililiter per jam. Ini Kalau mau kali 24 jam, ya tinggal kali 24. Tergantung permintaannya. Ya, tergantung permintaannya. Begitu. Gimana? Kok belum dong, kata orang Jawa itu. Wah, aku belum dong. Nah, sekarang kita hitung. Anak, anak 20, tadi berapa? 26 tadi. 28 kg. Berapa cairan per jam? Tanda tanya. Cairan per jam. Ayo hitung. Ayo hitung cairan anak. Silakan. Udah jelas.
Ini kan 60. Ini 8. Jadi 68. Dah selesai. Ya kan? Ingat satuan mililiter per jam. Kalau ditanyakan anak 22 berapa kebutuhannya per 24 jam. Jam 22. 22 berarti berapa? 22 62 kali 24 itu saja. Tinggal menghitung seperti itu. Mudah ya, mudah, mudah. Terlalu cepat nggak? Menjelaskannya terlalu cepat nggak? Kalau terlalu cepat, saya kurangi. Dari mana 260? Ya, 60 ya dari mana ya? Kita lihat. Coba lihat, perhatikan. 20 itu sama 22 ya sekarang ya. 22 sama dengan 210 tambah 10 tambah 2. Satu. Atau 22 itu 20 tambah 2 kan? Nah, kita lihat dari rumus ini. Kita lihat dari rumus ini. Nah, 10 pertama, 10 pertama kali 4 sama dengan 40 kan? 10 kedua kali 2 kali 2 nih sama dengan 20. Kalau kita jumlah, ini kan 20 nih. 20 nih. Berarti yang 20 itu 60 kan? 60 kan? Kenapa langsung kalau 22 6 dibagi 2 ini udah jelas 60 supaya cepet aja. Kalau mau ini dijalanin aja 10 pertama kali 4 40, 10 kedua kali 2 20. Totalnya 60 sama hasilnya, ya kan? Sama hasilnya. Jadi kalau kita ngitung 22 bisa jalannya bisa menggunakan ini, bisa menggunakan ini. Bisa menggunakan A, bisa menggunakan B. Yang sudah mahir gunakan B, yang belum mahir gunakan A. Gitu, Bu. Ya. Jadi kalau misalnya 22 berarti kan sisanya ada dua nih. Ada dua nih sisanya. Dua itu berarti kali satu, dua. Jadi kalau total 60 tambah 2, 62. Kalau yang ini kita dengan cara cepat, udah jelas. 20 itu adalah 60, 60 sisanya 2. Jadi 60 tambah 2, jadi sama juga 62, ya kan? Kalau BB 34, nah BB 34 berarti ini udah mudah-mudahan clear. Belum ke 34. Oke, tadi ada pertanyaan 34 gimana? Ya udah, 34 itu dikurang 20 aja. Sisanya berapa? 14. Berarti yang 14 kali satu, ya kan? 14 kali satu kan? Jadi tinggal 60. Yang 14 kan 20 udah jelas 60 tambah 14. Berarti kan 74 per jam gitu kan. Gitu ya. Jadi mau nggak cek saya dari mana 60 ya? Oke, cara pertama 10 kali 4, 10 kali 2. Berarti sisanya ada 14 kan? 34. Jadi 14 kali 1. Ini 10 kali 2 ini kan sudah jelas ini 40. Ini 20. Sisanya 14 kali 1. 14. Jumlahin. Ini 74. Ini juga 74 sama. Jadi cara A itu bagi yang baru kenal, cara B cara untuk supaya cepet aja gitu ya. Supaya cepet. Begitu teman-teman belajar. Mudah-mudahan nggak pusing.
Saya ulangi, ya, saya ulangi. Saya kasih dulu soal lagi ya, supaya jam segini udah. Berat badannya, berat badannya. Ini ada kasihan ya. Bu Latifah baru datang ya. Berat badannya si A, si B, si C. Ah, si A itu berat badannya 15 kilo. Si B berat badannya 27 kilo. Si C berat badannya 32 kilo. Silakan dihitung. Silahkan itu. Berarti kita hanya sampai slide 21 ya. Slide 21. Slide 21 dari 77 teman-teman. 77 slide ini yang bisa kita kerjain ya. Kerjain. Masih banyak ya. Sabar, sabar. Kita kan pingin semuanya bisa ya. Jadi kalau belum selesai, berarti besok kita lanjutkan. Disubuh lagi ya. Disubuh lagi. Nah, ya. Ayo kita kerjakan. Wih, cepet banget, cepet banget. Nah, yang ini 15. 10 itu sudah pasti. 10 itu sudah pasti 40. Ini kali ini 40 kan? 40. 40 kali 2. 5 kali 2 berapa? 10. Berarti berapa? 5 kali 2 10. Jadi berarti di sini 40 tambah atau dicepetin 10 tambah 5 sama dengan 10 kali 4 kali 4 itu adalah 40 tambah 5 kali 2 berarti 10 berarti 50 ya. Yang ini 27 pakai cara yang pertama 10 tambah 10 tambah 7 berarti 10 pertama kali 4 40 kemudian tambah 10 kedua kali 2 tambah 20 tambah misalnya 7 kali 1 sama dengan 67 32 32 itu 10 tambah 10 tambah sisanya 12 32 itu kan sama dengan 10 pertama kali 4 berarti 40 10 kedua kali 2 adalah 20 kemudian sisanya adalah 12 kali 1 12 kali 1 12. Jadi 60. Ini 60 tambah 12 berarti 72. Begitu teman-teman. Jadi isinya 50, 67, 72. Satuannya milimeter per jam. Milimeter per jam. Milimeter per jam. Terus satuannya ya. Kalau BB-nya di bawah ya tinggal hitung aja. Kan sudah jelas. Ini kalau BB-nya 8, ya 8 kali 4. 8 kali 4. Ini kan 4 nih. 10 pertama. Berat badan 10 kg pertama kali 4. Jadi 8 kali 4 32 mililiter per jam. Gitu kan? 8. Itu ya. Paham, paham, paham. Kalau sudah paham, ketik paham. Kalau belum, acungkan tangan. Oke, berapa tadi? 40, takut saya salah. BB45, BB45 mana 45? Ini 15, 15 ini kenapa jadi 45? Oh, ini salah. Coba saya urutkan lagi. Kita mulai kalau Anda belum paham. 10 kan 10, 15 itu 10 tambah 5. 10 kali 4 itu 40, ya kan? Sisanya 5. 5 kali 2 tambah 10 sama dengan 40 tambah 10 50 kan.
begitu. 5 kali 2 kan 10. Emang berapa? 5 kali 2 sama dengan 10. Oke, dilanjut, dilanjut. Tuh kali 2. Kan ini nih patokannya. Saya ulangi lagi. Yang harus Anda paham itu yang ininya nih, patokannya nih. 2, 4, 2, 1. Gimana nih, gimana ini? Saya kira sisanya 5. Ya kalau 15, coba ulangi lagi deh. Ulangi lagi. 15. 15 itu 10 tambah 5. Berarti 10 kali 4. Duh, kenapa? 10 kali 4 kan, gitu. Harusnya gitu kan? Tambah sisanya dalam kurung 5 kali berapa? 5 kali 2 kali 2 kan gitu kan? Kalau harus saya panjangin gitu. Jadi 10 kali 4, 40 tambah 5 kali 2, 10. Ini tambah ini 50. Kan gitu harusnya. Ya, ini kan berapa dulu? Berapa gini gini. Deret, Anda belajar deret ya, belajar deret ya. Pelajaran deret itu ulangi, ulangi. 15 itu atau 11 ya. 11 itu kan 10 tambah 1. 20, 21 sama dengan 10 tambah 10 tambah 1. 31, 10 tambah 10 tambah 11. Kan gitu ya. Nah, ini adalah 10 kilogram pertama itu ini, kelompok ini. 10 kilogram kedua kelompok ini. 10 kilogram sisanya adalah sisanya ini kan. 10 kilogram pertama, 10 kilogram kedua, ini sisa. Kan gitu. Jadi kalau 16 adalah 10 tambah 30. Dari mana 30? Kalau 30. Ya, kalau 6 berarti kali 2 nih. Sisanya kan 2. 2 berarti 10 tambah 6 kali 2. Bukan 30, jangan lupa. Berarti ini tinggal ini kan 12. Ini berarti 10 tambah 12 berarti 22. Gitu teman-teman. Jadi eh, kita hitung berdasarkan berat badan berapa, berapa berat badan 10 kilogram pertama atau 10 kilogram kedua. Ya. Jadi kalau jangan langsung sisanya, kan ada di sini 10 kilogram pertama. Jadi kalau misalnya 40, 40 itu bisa jadi 10 tambah 10 tambah 20 kan gitu. Ini kilogram pertama, 10 kilogram pertama, 10 kilogram kedua. Bagaimana kalau 17? 17 itu adalah 10 tambah 7. Ini masuk 10 kilogram pertama, ini masuk 10 kilogram kedua. Itu kan. Nggak ada 10 kilogram ketiga selanjutnya sisanya. Sisanya nggak ada lah, wong urutannya kan urutannya harus begini dulu. Ya kan? Jadi sisa itu kalau lebih dari 20. Dinamakan sisa itu kalau lebih dari 20. Kalau 21 berarti sisanya 1. 22 berarti sisanya adalah 2. 20 udah jelas kan? Udah jelas.
20 itu 60. Nih, lihat. Sisa nih, ini sisa. Ya, berarti ini kan 60. Tambah sisa 3, 63. Itu ya. Paham ya, teman-teman? Paham, paham? Mudah-mudahan paham. Oke, sip. Alhamdulillah. Oke, ini ada 4 menit lagi. Kita boleh Anda mau ke soal, mau ke soal atau lanjutin dulu. 4 menit lanjutin ya. Karena masih ini transparan ke berapa ini berdua satu belum belum ngapa-ngapain. Ngapa-ngapain. Oke, ini anak loh ya. Anak itu segini. Segini. Nah, ini kan diketahui berat badannya. Nanti ada anak diketahui hanya usianya. Misalnya usianya 5 tahun, 5 tahun. Berapa kebutuhan cairannya per jam? 5 tahun. Usia hanya tahu 5 tahun doang. Ya, Anda bisa ngitungnya 2N tambah 8. Sama BB juga kan, sama BB. 2N tambah 8, 2 kali 5, 2 kali 5, 10. Tambah 8 berarti 18. Tinggal dihitung. Nah, hitung aja. Menggunakan rumus ini. Berarti ini 40. Tambah 40 tambah 2. 2 kali 8, 16. Jadi 56. Itu kan? Hitung BB-nya kan gini, hitung BB-nya. Ulangi. Menentukan BB anak yang tidak apa dari tahun. BB anak dari tahun ke tahun. Rumusnya 2N tambah 8. Jadi kalau anak 4 tahun berat badan idealnya adalah 2 kali 4 tambah 8. Jadi 2 kali 4, 8 tambah 8 sama dengan 16. Nah, 16. Berarti kalau 16 kita masukkan ke rumus ini. Berarti 10, 10 itu 10 itu 40. 6 kali 2 berarti 12. Berarti 52 mililiter per jam. Begitu anak usia 4 tahun. Jadi kita mencari cairan berdasarkan hanya dari usia saja, hanya dari usia saja. Begitu. Sampai di sini dulu ya, teman-teman. Dua, berarti kita baru sampai ke slide 21. Sedikit-sedikit yang penting Anda paham loh ya. Anda paham sedikit-sedikit, jangan sampai nanti prek semuanya. "Nah, saya dapat apa ya?" Nah, itu enggak. Paham ya, teman-teman? Santai. Kenapa harus santai? Lawong sekarang masih perpal, perpal, perpal. Verifikasi, validasi. Ya, verifikasi dan validasi. Sekarang kita baru tahap 7/9. Nah, sebelum ke go. Ini. Jadi kita sekarang masih di tahap 7 ya. Kemungkinan tanggal 24 Juni itu sudah bisa pendaftaran itu. Kemungkinan. Ya, siap. Nanti saya edit dulu ya yang malam aja belum saya edit yang malam. Ngantuk ya, yang malam itu ya. Ya, mudah-mudahan jadwal jadwal tes kira-kira bulan Agustus lah, Agustus. Jadwal tes Agustus. Ya, Agustus tes itu kemungkinan Agustus. Jadi Agustus itu kita harus sudah selesai. Jadi gini, thread
ini kan Agustus nih tes. Jadi kita masih di sini nih. Ini Juli, ini Juni, ini 6 tanggal Juni, Juli, Agustus. Jadi materi itu terus. Kita masih baru berapa ini yang dipelajari? Jadi teman-teman belajar itu masih yang materi itu tiap tiap subuh terus materi. Jadi ya, walaupun sedikit-sedikit 30 menit, 1 jam, tapi ada yang nempel gitu ya teman-teman. Jadi ya, kalau Anda masuk sekarang berarti Anda untung karena materi yang sudah cairan saya nggak akan ulang lagi di sini. Saya nggak akan ulang lagi. Paling juga silakan baca, silakan lihat. Karena banyak banget loh ya. Dan saking banyaknya materi yang harus kita pelajari untuk kompetensi teknis, belum terapi komplementer, belum apa. Kita kan belum ini. Kita belum mana-mana ini. Jadi kalau ada teman-teman yang mau gabung, silakan diajak sekarang. Diajak sekarang. Jangan sampai nanti teorinya. "Oh, saya di ujung-ujung saya nggak dapat apa-apa." Ya, ya nggak akan dapat apa-apa kalau di ujung-ujung. Kecuali Anda jenius. Ya, Anda sekaligus dari materi dari bulan Juli disatuin nih sampai segini. Sampai ke Agustus. Ya, kita kan belajarnya menyesuaikan. Lawang kita semua sudah mulai PDI kan. Rata-rata itu PDI ya. PDIP. Nah, penurunan daya ingat perjuangan. Kita sudah ya, kita sudah mulai PDI, penurunan daya ingat. Jadi sedikit-sedikit aja kita nggak bisa banyak-banyak. Ya, termasuk juga karena kita kalau banyak kita pusing karena kita sudah ada kerja, pusing di rumah, jadi sedikit-sedikit saja. Baik, teman-teman. Jadi hari ini bagaimana? Paham? Paham? Hari ini paham? Rekamannya ada. Tenang, Bu. Ada tuh ada. Kalau ada klap klip nih ada. Lihat di sebelah kiri Anda. Di ujung ada klap klip berarti itu sudah direkam. Insya Allah kalau ada rekamannya nanti saya siang ya di uploadnya. Sabar, semuanya saya usahakan ada rekamannya. Dan kalau tidak ada kalau belum ada yang kelap klip kayak gitu, nanti ingetin saya. Ini belum direkam coach. Ya, dan nanti saya direkam lagi. Saya rekam. Ya, begitu Bapak Ibu untuk pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat beraktivitas. Besok kita lanjut insya Allah. Mudah-mudahan kita sehat semua. Berarti kita besok dilanjut ke dari mulai yang C. Nah, ini. Ini 1 tahun nih, 1 tahun. Bulan. Ini kita bagian C besok ya. Ini lebih dari 1 tahun. Nah ini. Ini kan rumusnya ada nih. Begitu ya. Nanti beda dengan ini. Beda. Ada perbedaan nanti saya jelaskan. Nanti ada perbedaan ya. Yang saya jelaskan. Itu ya teman-teman. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kotor itu kas kaki baru pakai itu di keranjang yang ini. Nggak, nah ini.